Federico Di Marco mengalami malam dengan perasaan campur aduk di Stadion Maradona. Ia membuka pertandingan dengan gol indah, tetapi kemudian harus ditarik keluar di awal babak kedua karena mengalami kontraksi otot fleksor. Meski diduga hanya cedera ringan, kondisi ini menjadi kekhawatiran besar bagi pelatih Inter, Simone Inzaghi. Menjelang laga krusial melawan Feyenoord di Rotterdam, Inzaghi dihadapkan pada krisis pemain, terutama di lini sayap. Cedera Di Marco semakin memperburuk situasi setelah sebelumnya Inter kehilangan Carlos Augusto, Zalewski, dan Darmian. Baik Di Marco maupun Calhanoglu tidak dalam kondisi terbaik. Namun, cedera Di Marco sepertinya tidak terlalu serius. Kita lihat saja bagaimana keadaannya saat melawan Feyenoord, ujar Inzaghi, seperti dikutip oleh Gazzetta dello Sport. Sementara itu, Calhanoglu mengalami benturan di paha kanan, dan tim berharap cederanya tidak seburuk yang dialami Carlos Augusto. Menurut laporan Gazzetta, evaluasi lebih lanjut terhadap kondisi paha kanan Di Marco dan Calhanoglu masih diperlukan. Namun, kemungkinan Di Marco bisa tetap bermain di Rotterdam akan menjadi dorongan besar bagi Inter yang sedang dilanda masalah kebugaran pemain. Dengan krisis bek sayap yang terjadi, keberadaan Di Marco pada hari Rabu akan menjadi sangat krusial, tulis Gazzetta. Ironisnya, di malam yang seharusnya dipenuhi dengan keindahan sepak bola dan penghormatan kepada Diego Maradona, Di Marco justru harus berurusan dengan cedera. Padahal, gol tendangan bebasnya seharusnya menjadi momen bersejarah, mengingat tak ada pemain kaki kiri yang pernah mencetak gol serupa di stadion yang didedikasikan untuk sang legenda Argentina. Kini, Inter dan para penggemarnya hanya bisa berharap Di Marco segera pulih dan siap tampil di laga penting melawan Feyenoord. Kinerja wasit Daniel Doveri dalam pertandingan Napoli versus Inter mendapat sorotan dari Corriere dello Sport. Meskipun tetap dinyatakan lulus, beberapa keputusannya dianggap kurang maksimal, terutama dalam hal pemberian kartu kuning dan penalti. Salah satu momen kontroversial terjadi di babak pertama ketika Inter meminta penalti setelah Scott McTominay melakukan pelanggaran keras terhadap Denzel Dumfries. McTominay datang seperti kereta api dan sama sekali tidak menyentuh bola. Beruntung bagi Doveri, pada akhirnya Inter mencetak gol melalui tendangan bebas yang diberikan akibat pelanggaran Gilmour terhadap Mkhitaryan, tulis Corriere dello Sport. Di sisi lain, keputusan Doveri untuk tidak memberikan penalti kepada Napoli setelah handball Dumfries saat menahan tembakan Leonardo Spinazzola dianggap dapat dibenarkan. Meskipun lengannya terlihat menjauh dari badan, Dumfries tampaknya mengangkat tangan lebih ke depan untuk melindungi diri. Jika tangannya tidak ada di sana, bola kemungkinan besar akan mengenai dadanya. Namun, aspek disiplin dalam kepemimpinan Doveri mendapat kritik tajam. Beberapa pelanggaran keras yang seharusnya berbuah kartu kuning dibiarkan begitu saja. Di antaranya, tackle kasar Amir Rahmani terhadap Marcus Thuram serta sikutan Jan Bisek kepada McTominay yang luput dari sanksi. Secara keseluruhan, meskipun Doveri dianggap masih dalam standar yang dapat diterima, ada banyak keputusan yang dinilai kurang tegas, yang bisa saja memengaruhi jalannya pertandingan. Pertandingan putaran kedua antara Inter Milan dan Napoli di Stadion Maradona berakhir dengan skor yang sama seperti pertemuan pertama di San Siro pada November lalu, yaitu 1-1. Hasil ini mempertegas keseimbangan antara kedua tim, yang menurut La Repubblica, menjadi bukti bahwa persaingan di puncak klasemen akan berlangsung sengit hingga akhir musim. Inter sempat unggul lebih dulu melalui gol indah Federico Di Marco dan berpeluang memperlebar jarak menjadi 4 poin di klasemen. Namun, gol penyimbang dari Philip Billing di menit-menit akhir memastikan Napoli tetap berada dalam persaingan. Dengan hasil ini, Nerazzurri masih bertahan di posisi pertama dengan keunggulan 1 poin atas tim asuhan Antonio Conte dan 3 poin dari Atalanta, yang gagal meraih kemenangan di kandang sendiri melawan Venezia. Ketatnya persaingan ini menjanjikan perburuan Scudetto yang lebih menarik dan penuh ketidakpastian, sesuatu yang sudah lama tidak terjadi di Serie A. Klasemen Serie A tidak mengalami perubahan berarti setelah hasil imbang antara Atalanta serta Napoli melawan Inter di Stadion Maradona. Namun, di balik skor yang tetap, hasil ini memiliki dampak besar dalam perebutan gelar. Seperti yang dilaporkan Gazzetta dello Sport, pelatih Inter, Simone Inzaghi, berhasil keluar dari laga berat di Maradona tanpa kekalahan dan tetap unggul 1 poin di puncak klasemen. Seharusnya, ia menjadi sosok yang paling puas dengan hasil ini. Namun, ekspresi kebahagiaan justru terlihat dari Antonio Conte, karena bagi Napoli, hasil imbang ini terasa seperti sebuah kemenangan. Hanya 3 menit sebelum laga usai, Inter masih unggul melalui tendangan bebas indah Di Marco.
Namun, di penghujung pertandingan, keunggulan mereka menghilang, membuat jarak 4 poin yang seharusnya memberi keuntungan besar kini sirna. Inter datang ke laga ini dalam kondisi pincang, terutama di sektor sayap, dan situasi semakin sulit dengan cederanya Di Marco serta Calhanoglu. Gazzetta dello Sport menyoroti bahwa Inzaghi harus lebih cermat dalam mengelola skuadnya hingga akhir musim. Pergantian taktik yang dilakukan dalam waktu singkat, memindahkan Dumfries dari kanan ke kiri, beralih dari 3 back ke 4 back, lalu kembali lagi, justru membuat tim kehilangan arah. Keputusan untuk menarik keluar Bastoni, yang tampil solid di lini pertahanan, saat Napoli sedang menekan, juga menjadi sorotan. Sebaliknya, Antonio Conte tampil sebagai pemenang taktis dalam laga ini. Ia membaca situasi dengan tepat, melakukan pergantian pemain yang efektif, dan memimpin timnya untuk terus mengejar ketertinggalan. Dengan masuknya Billing, Napoli mendapatkan 1 poin berharga. Hasil ini menegaskan bahwa persaingan menuju Scudetto masih jauh dari selesai. Bagi Inzaghi, tantangan ke depan semakin berat, sementara bagi Conte, hasil ini bisa menjadi momentum kebangkitan timnya. Inter masih bertahan di puncak klasemen setelah hasil imbang melawan Napoli. Meskipun tidak meraih kemenangan, hasil ini memberi ketenangan bagi Simone Inzaghi dan timnya dalam menghadapi laga-laga selanjutnya. Sementara itu, Napoli yang sempat tertinggal, berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir dan mendominasi pertandingan. Hal ini menegaskan keyakinan Antonio Conte bahwa timnya siap bertarung hingga akhir dalam perburuan Scudetto. Fabio Capello pun menilai hasil ini sebenarnya menguntungkan bagi kedua tim. Dalam wawancaranya dengan Gazzetta dello Sport, ia mengomentari 3 momen penting dalam pertandingan tersebut. Di Marco mencetak gol luar biasa, permainan Napoli segar dan intens, tetapi sikap Inter mengejutkan saya. Biasanya mereka tim yang dominan, tetapi kemarin mereka tidak menunjukkan itu, ujarnya. Menurut Capello, perbedaan fisik antara kedua tim sangat mencolok. Napoli bermain dengan energi tinggi, sementara Inter tampak kesulitan. Cedera Di Marco dan Calhanoglu berdampak besar pada permainan Nerazzurri. Tanpa Di Marco, ancaman di sisi kiri berkurang, sementara absennya Calhanoglu membuat kreativitas tim menurun. Barella juga tidak tampil maksimal karena lebih banyak bertahan, tambahnya. Keputusan Inzaghi dalam melakukan pergantian pemain pun menuai kritik. Saya melihat kebingungan di lapangan. Inter biasanya terorganisir, tetapi kali ini mereka tidak menemukan ritme mereka. Mengapa memilih Korea daripada Arnautovic, yang sedang dalam performa bagus? Mengapa Fratesi baru dimasukkan di menit-menit akhir? Dan yang paling aneh, mengapa menarik keluar Bastoni, yang tampil solid di lini belakang? Kata Capello. Meski begitu, Capello menegaskan bahwa Inter harus bangkit dengan mengandalkan Lautaro Martinez, yang terus berjuang di lini depan, serta Marcus Thuram, yang kembali bermain setelah cedera. Mereka kehilangan ritme dan kondisi, tetapi akan segera kembali ke performa terbaiknya, pungkasnya. Dengan hasil ini, persaingan Scudetto semakin memanas. Inter masih memegang kendali, tetapi Napoli kini semakin percaya diri untuk terus menekan hingga akhir musim. Dalam analisanya di Corriere della Sera, Paolo Condo menyoroti beberapa faktor penting yang menentukan persaingan di puncak. Napoli berhasil mengatasi tantangan besar di Stadion Maradona, menutup rangkaian laga berat musim ini dengan kemenangan penting. Mereka menghentikan tren negatif bulan lalu dengan kebangkitan penuh semangat serta gol dari Billing. Bagi Napoli, gol ini bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga memiliki makna simbolis setelah berbagai gejolak di bursa transfer. Di sisi lain, Inter tetap menjadi tim terkuat di Liga, tetapi masih harus menghadapi tantangan besar. Menurut Condo, mereka belum cukup solid untuk menangani tekanan panjang seperti yang dilakukan Napoli atau momen-momen penuh adrenalin seperti yang dimiliki Juventus. Inter harus berjuang lebih keras untuk menjaga hasil yang mereka inginkan, terutama dengan jadwal padat di Liga Champions dan 2 derby Coppa Italia yang akan menguras energi. Saat ini, mereka memimpin dengan 14 poin lebih sedikit dibandingkan musim lalu, angka yang sama dengan keunggulan Napoli saat menjuarai Scudetto di bawah asuhan Spalletti. Condo menutup analisisnya dengan menegaskan bahwa perburuan gelar musim ini masih terbuka lebar. Persaingan tetap ketat di antara tim-tim yang masih menunjukkan ketidaksempurnaan mereka, termasuk Juventus, yang masih berpeluang menambah 6 poin meski menghadapi berbagai tantangan sepanjang musim. Setelah hanya meraih 1 poin di Naples, Inter Milan kembali ke Milan dengan kesadaran bahwa skuad mereka masih membutuhkan perbaikan signifikan.
Meskipun hasil imbang melawan Napoli tidak mengubah jarak dengan tim asuhan Antonio Conte, manajemen Nerazzurri sudah mulai bekerja untuk merancang strategi musim panas mendatang. Banyaknya cedera musim ini telah memperlihatkan kelemahan mendasar dalam kedalaman skuad Inter. Hal ini membuat manajemen semakin yakin bahwa mereka perlu menambah opsi pemain berkualitas sekaligus menurunkan rata-rata usia tim. Oleh karena itu, Viale della Liberazione kini tengah menyusun daftar pemain potensial untuk memperkuat tim asuhan Simone Inzaghi musim depan. Salah satu fokus utama Inter adalah mencari talenta muda berbakat. Dalam pertandingan Genoa versus Empoli di Marassi, beberapa utusan Nerazzurri terlihat memantau perkembangan dua pemain muda menjanjikan, Luca Marianucci, bek potensial dari Empoli, serta Conny De Winter, yang kini membela Genoa dan sudah lama masuk dalam radar Inter. Selain itu, Nerazzurri juga mengawasi Morten Frijndrup, gelandang berbakat dari Genoa yang dianggap sebagai alternatif jika Davide Fratesi hengkang. Dengan upaya regenerasi ini, Inter berharap bisa memiliki skuad yang lebih kompetitif dan siap menghadapi musim depan tanpa menghadapi krisis cedera seperti yang terjadi saat ini.